Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya, Umi, dan keluarga Al-Bahjah selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Maaf Buya, saya hamba Allah dari Jakarta ingin bertanya. Saya punya beberapa tetangga di lingkungan rumah. Tetangga saya ini kadang suka meminta bantuan ke rumah saya, dan saya pasti membantunya. Namun, sifat tetangga saya ini ternyata cuek dan egois. Karena etika bertemu di jalan, dia tidak mau bertegur sapa dengan saya. Saya berusaha senyum dan menyapa, tapi tetangga saya ini sengaja buang muka dan terkesan cuek. Seakan tidak kenal saya lagi dan hanya datang jika ada perlunya saja. Pelakuan tetangga saya ini bukan hanya ke saya saja, Buya. Ke orang lain pun juga begitu. Dan orang lain pun juga tahu sifat tetangga saya ini. Lalu, bagaimana saya harus bersikap jika tetangga saya ini suatu saat meminta bantuan lagi? Karena jujur, saya merasa kesal dan kecewa. Apakah saya tidak membuka pintu rumah atau tetap berusaha ikhlas membantunya? Karena di satu sisi saya takut kalau saya balas dengan cuek, takut saya telah bersikap suul adab terhadap Allah. Mohon bimbingannya, Buya. Terima kasih. Anda sudah dengan petunjuk dari Allah, yaitu ingin membantu saudara. Tapi lagi-lagi kita selalu ingatkan, tapi setan nggak seneng kalau Anda membantu orang. Lalu setan ingin memutus. Setan tuh nyuruh Anda untuk mutus, jangan dibantu. Anda tetap karena Anda orang baik. Cuman di saat setan ingin membisiki Anda agar tidak membantu, nggak bisa. Setan ngajak orang yang dibantu agar kurang ajar. Makanya dia jadi orang cuek. Nah, dari sini setan masuk ke hati Anda. Anda membantu dia, setelah itu melihat dia cuek, kata setan, ente mau bantu lagi dia, cuek kayak begini. Berarti sebenarnya Anda selama ini diskusi dengan setan. Jangan didengar, cuek. Orang semuanya tahu, cuek. Kecewa kalau bantu dia. Jadi itu adalah setan yang ngajak diskusi dengan Anda, maka jangan dengar. Jawabannya adalah Anda tetap berbuat baik kepadanya. Anda berbuat baik karena Allah. Bahkan kalau Anda berbuat baik kepada orang, lalu dia mengucapkan terima kasih kepada Anda, ternyata yang Anda cari adalah kalimat terima kasih, Anda tidak tulus kok. Berarti Anda hanya ingin sanjungan terima kasih, makasih, itu saja. Anda rugi. Maka justru orang-orang seperti itu ternyata ingin mengangkat derajat Anda. Anda bisa memberi orang yang enggak terima kasih. Kalau kita memberi, misalnya ada orang mengetuk rumah kita, tok, Pak, minta duit, saya kelaparan nih. Wah, Anda lagi ngantuk. No. Anda apa yang Anda lakukan? Mesti marah, kurang ajar, kamu mengetuk enggak benar, minta duit lagi. Enggak. Padahal dia lapar betul, saking laparnya ngetuknya kekerasan. Setelah itu, Assalamualaikum, punten, mohon maaf, nyuwun sewu, atau apa lagi bahasanya? Afwan. Masya Allah, mohon maaf Pak Haji, Masya Allah, mohon maaf, ganggu, kenapa enggak? Anak saya lapar dan saya belum makan. Lalu Anda kasih. Yang tadi juga butuh, sekarang sama-sama butuh. Kenapa yang pertama tidak Anda kasih dan yang kedua Anda kasih? Karena yang pertama tidak sopan santun dengan Anda. Yang kedua sopan santun dengan Anda. Berarti Anda memberi hanya karena ingin dibalas sopan santun. Anda tidak tulus. Justru godaan hebat itu kalau kita memberi kepada orang yang nggak baik sama kita. Ini tantangan hebat. Lakukanlah. Anda sudah diuji, tinggal suksesnya saja. Berarti Anda tetap berbuat baik kepadanya. Satu. Yang kedua adalah Anda itu jangan memperlakukan orang itu harus menjadi orang yang seperti yang Anda inginkan. Ya itu nggak benar Anda. Anda capek. Saya menginginkan orang harus seperti saya inginkan. Ya nggak bisa dong. Orang dengan latar belakang berbeda-beda, kebiasaan yang berbeda-beda, watak yang berbeda-beda, permasalahan yang berbeda-beda, macam-macam, sehingga kadang kita berbeda orang. Maka orang kebal itu yang bisa menyusukan. Orang kebal nggak pernah. Jadi kalau ketemu orang cuek begitu ya memang dia begitu. Ternyata bukan dengan Anda saja, itu hiburan sebetulnya. Anda sudah tahu, oh ternyata bukan dengan Anda saja, dengan tetangga juga. Jadi sebetulnya dia mungkin bukan orang hatinya jelek. Memang mukanya begitu sudah terpatri begitu, di baut begitu, nggak bisa senyum. Ada model begitu, tapi sebetulnya dia bukan jahat, dia hanya memang dia nggak luas untuk ucapin terima kasih. Dia mau nyapa itu mungkin dia terlalu minder saking tawaduknya berlebihan sampai mau nyapa orang nggak berani karena saya nggak akhirnya nggak nyapa. Anda prasangka buruk, rugi dong Anda. Jadi ingat, jangan Anda menuntut orang untuk seperti yang Anda inginkan semuanya, nggak bisa. Tapi lapangkan hatimu untuk mereka semua yang bermacam-macam keadaan. Itu baru hebat Anda. Lalu orang cerdas kan begitu. Kalau memang itu ya yang bikin sakit ya menghindari, tapi tetap saja saya pakai kebaikan. Ya sudah. Saya maklumi begitu.
Anda maklumi saja. Anda punya ayam? Yang punya ayam coba. Pernah suatu ketika lagi ngasih makan di patok. Kenapa kok Anda dengan ayam kok gampang saja maafkan? Kurang ajar kau, udah kasih makan patok. Lalu dibuang. Enggak. Besok kasih makan lagi. Ya kasih lagi saya di patok. Ambil luka. Saya kasih makan lagi besok. Padahal kurang ajar, sakit. Orang nggak bisa. Dengan orang umat Nabi Muhammad nggak bisa. Dengan ayam bisa. Perlu belajar kita hati itu. Memandang, jangan menuntut orang untuk menjadi seperti yang saya inginkan. Itu akan capek kita. Oh enggak seperti enggak, orang enggak bisa, enggak lucu. Tapi orang hebat adalah bisa menyesuaikan dengan semuanya. Nabi pun menyesuaikan dalam dialog. Lihat sama orang Badui, Nabi Muhammad menyebut Nabi Muhammad keras-keras, dia angkat keras-keras Nabi Muhammad. Ini jadi menyesuaikan. Kuping kita harus biasa. Oh ini orang gunung atau orang jauh dari pegunungan atau orang ngomongnya lembut. Udah keras banget suaranya. Ya orang pantai kalau nggak keras nggak kedengaran, tertutup sama ombak omongannya. Masuk ke kampung keras banget ngomongnya. Mas jangan keras-keras. Ya orang pantai dia. Mohon maaf bukan orang pantai direndahkan. Maksudnya sebab kenapa dia ngomongnya keras banget? Karena biasa dipaham. Tapi kalau ngomong nggak keras nggak kedengaran. Masuk ke kampung jerit-jerit. Tapi hatinya baik ahli surga dia. Karena sama lingkungan. Suku mana sama suku ini? Ada suku keras tapi hatinya baik. Saya menemukan kalau ngomong keras. Tapi baik hati dia. Nggak pernah dendam. Itu berarti karena kebiasaan. Maka Anda jangan menuntut orang untuk menjadi seperti yang Anda inginkan. Ya sudah kita maafkan lapang. Lapang maafkan. Sedekah Anda tetap jalan, hati Anda tetap lapang, nggak akan. Dan biar berbuat baik bukan karena mengharap balasan dari dia. Bahkan Anda sebetulnya telah diuji. Kalau Anda bisa berbuat baik dengan orang yang begitu, berarti sangat mudah Anda untuk berbuat baik dengan orang yang bisa baik kepada Anda. Bahkan yang disebutkan kebaikan yang sesungguhnya adalah bukan baik kepada orang yang berbuat baik saja. Kalau berbuat baik kepada orang berbuat baik itu mimbabi al jazaa'ul ihsan. Membalas kebaikan itu wajar. Tapi kebaikan yang paling hebat adalah apa? Berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Itu tingkat tinggi. Maka jadilah Anda orang yang punya pangkat tertinggi seperti ini. Wallahu a'lam bishawab.